Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Adelia dengan NIM H541221020. Di sini kita bakal mendemonstrasikan mengenai panel dinamis. Dan minggu kemarin panel statis, tapi sekarang kita akan masuk ke panel dinamis menggunakan RStudio. Cuman sebelum kita lanjut demonstrasi, kita bakal ngebahas dulu apa sih bedanya dengan panel statis gitu. Mungkin di sini saya udah nyiapin sedikit materi mengenai itu, mengenai panel dinamis dan perbedaannya dengan panel statis. Apa sih data panel ini? Nah, data panel ini tuh kita semua tahu data panel ini tuh data yang menggabungkan antara time series dan cross section. Nah, kalau misalkan panel statis, dia ini tuh model panel biasa tanpa mempertimbangkan lag dari variabel dependen gitu. Jadi udah kayak YIT, AX, alpha, XIT, IT ya pokoknya. Kalau misalkan panel dinamis, dia ini tuh model panel yang memasukkan lag dari variabel dependen sebagai variabel penjelas. Nah, kalau misalkan dinamis ini tuh menggunakan lag dari variabel dependen. Nah, terus mengapa sih kita gunain statis? Nah, kita menggunakan panel statis itu ketika data yang kita gunakan ini tuh tidak punya efek masa lalu yang signifikan gitu. Jadinya tuh tidak dipengaruhi oleh lag sebelumnya. Dan panel statis ini tuh estimasinya sederhana dan cocok untuk efek jangka pendek. Nah, kalau misalkan panel dinamis, nah kita tuh ngegunain panel dinamis ini tuh ketika data kita ini tuh dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya atau P-1 gitu. Nah, lebih akurat pada fenomena jangka panjang seperti GDP, inflasi. Jadi GDP tahun sekarang dipengaruhi tahun lalu, inflasi tahun sekarang dipengaruhi tahun lalu gitu. Nah, maka kalau misalkan kita menggunakan data seperti itu, kita lebih baik menggunakan panel dinamis. Nah, siapa sih yang menggunakan, di mana digunakannya data panel ini tuh biasa seperti ekonomi makro mikro, di keuangan, di pembangunan daerah, di pasar tenaga kerja, di studi perusahaan, dan lain-lainnya. Tapi, kalau misalkan panel statis ini tuh umumnya tuh digunakan untuk studi cross section kecil dan time series pendek. Jadi kalau misalkan datanya sedikit dan time seriesnya pendek atau tidak dipengaruhi oleh tahun lalu, ini tuh gunain statis aja. Tapi kalau misalkan eh, long panel, waktunya banyak banget dan misalkan banknya misalkan objeknya banyak, kita gunainnya panel dinamis. Nah, kapan sih digunainnya? Nah, digunainnya tuh kalau statis ini tuh ketika tidak ada pengaruh masa lalu atau tidak ada lag. Kalau misalkan panel dinamis itu digunakan ketika ada hubungan masa lalu atau ada dugaan endogenitas. Endogenitas itu apa sih? Ini tuh ada saling berpengaruh antara variabel X dan variabel Y gitu. Nah, kalau misalkan ada pengaruh berarti kita pakainya yang dinamis. Nah, misalkan nih, yang ini nih yang ada lag-nya. Kalau misalkan GDPT bergantung pada GDPT minus 1. Nah, ini tuh ketika GDP tahun sekarang, itu tuh bergantung pada GDP P-1, berarti tahun lalu. Maka modelnya tuh yang harus dipakai itu model dinamis. Lalu siapa sih yang menggunakan biasa kayak peneliti, mahasiswa, analis, dan lain-lainnya. Terus kalau panel dinamisme lebih kompleks ya, lebih kayak ekonom, analis kebijakan, lembaga finansial, bank dunia, dan IMF, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih cara menggunakannya? Biasanya teman-teman ini cara gunain panel dinamis, kayak kemarin kita setting dulu data panelnya, terus nanti estimasi menggunakan GMM, misalkan pakai Arellano Bond atau buffer. Terus spesifikasi model kan, misalkan masukkan leg dari variabel dependen, terus lakukan pengecekan validitas, konsistensi, dan kebiasaan. Apakah ada ketiga ini atau enggak? Kalau misalkan ada, ini tuh wajib di apa yang dulu. Kalau misalkan ininya datanya valid, konsistensi, dan tidak bias, maka kita langsung bisa melihat estimasi atau pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Dan ini merupakan ringkasan perbedaan di atas. Kayak misalkan kalau aspek variabel dependen, kalau misalkan status itu nggak ada, kalau misalkan dinamis itu ada variabel dependen. Terus kalau endogenitas, status ini tuh nggak endogenitas, kalau dinamis itu endogenitas tapi ditangani dengan GMM.
Terus kalau misalkan panel statis itu dia tuh lebih ke kita mau pakai model apa, mau fixed effect kah, mau random effect kah, atau mau full effect kah. Nah, kalau misalkan panel dinamis mah pakai GMM Arellano Bond gitu. Nah, kalau misalkan datanya tuh cocok menggunakan panel statis short panel, jadi datanya tuh pendek, kalau misalkan dinamis yang panjang. Terus kompleksitasnya tuh emang kalau statis tuh lebih mudah. Tapi kalau misalkan yang dinamis lebih susah, tapi lebih kompleks, tapi lebih akurat. Dan studi khasnya tuh kayak proses sektor demografi gitu. Kalau misalkan dinamis lebih ke ekonomi makro, pertumbuhan, keuangan, dan lain-lain. Gitu, teman-teman. Mungkin ini sih sedikit materi mengenai data panel dan perbedaan antara panel statis dan dinamis. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya kita demonstrasi. Nah, misalkan bentar, aku import dataset dulu. Caranya tuh kita import dataset from Excel. Terus kalian ingat gitu kalian setnya di mana. Tinggal browse aja. Aku tuh di data ikonnya terus data panel. Dan misalkan kita tunggu dulu. Nah, ini kalau misalkan udah ada ini, aku mau melihat eh, negaranya tuh ada Brunei, Indonesia, sama Malaysia dari tahun 2017 sampai 2023 melalui GDP dan inflasi. Jadi variabelnya itu GDP, variabel X-nya itu inflasi. Sebenarnya ini panel yang short ya, tapi kita coba aja pakai panel dinamis gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa, kalian gunain data emang long panel, jadi itu banyak dan waktunya juga banyak. Misalkan kita ubah aja ininya supaya gampang, misalkan data panel aja. Misalkan udah kita import. Nah, karena kita ingin data panel, jangan lupa kita package dulu PLN, Linear Model for Panel Data. Kalau misalkan udah, kita langsung ke scriptnya aja. Nah, karena kita harus menggunakan, karena apa ya, tadi endogenitas, maka kita harus menggunakan FDGMN. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak tahu rumusnya, kalian bisa cek aja di sini, misalkan GMN. PLN dulu, misalkan ini PLN. Ini PLN, kita cek dulu misalkan dari segi PLN-nya. Nah, ini formulanya, dan kalau misalkan kalian nggak tahu, tinggal ketik package-nya, terus ininya, terus nanti kalian ketik gitu, kalian butuhnya apa aja. Nah, oke. Karena aku udah tulis rumusnya, kita ini aja. Kita ketik FDGMM, FDGMM dari log variabel Y-nya apa. Ini kan variabelnya tuh GDP ya, berarti kita tulis GDP, terus make log dari GDP itu sendiri dan dari variabel X-nya apa. Ini kan IFF, nah ini tuh penulisannya tuh disamain karena ini coding. Nah terus lagnya itu 2 dari 3 aja karena datanya dikit ya. Nah kan ini data kita tuh, ini tuh data panel. Terus efeknya tuh ini individual karena kita ingin melihat satu persatu dan modalnya tuh one step. One step ini tuh kita satu-satu jadi satu aja. Terus kita sampai dari FPGN. Data panel. Oh, itu guys, data panel. Nah, karena ini codingnya, jadi satu huruf pun bisa mengubah kegagalan data kalian. Nah, ya di sini terlihat ya bahwa hasil dari FDGMN ini tuh kita tuh bisa melihat output dari one way-nya. Tadi kan kita one way ya, ini ada output one way individualnya. Formulanya tuh ternyata gini, balance-nya tuh N-nya 3, T-nya 7, N-nya ada 21. Terus kita bisa melihat residualnya, terus ada dari koefisien dari estimate dari GDP itu sendiri dan dari INF itu sendiri. Terus kita melihat dari signifikannya. Terus di sini ada Sargantes. Nah, Sargantes ini tuh untuk melihat tingkat validitas dari data kita.
Nah, kita semua tahu ya bahwa uji sargan ini tuh H0-nya ini tuh hmm, itu tidak valid, setting itu valid gitu. Nah, dan eh, sargan ini tuh dia valid ketika P value-nya tuh lebih besar dari 0,01 gitu. Jadi dia tidak tolak H0 ketika P-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, karena di sini sargan flashnya P value-nya itu 0,9 dan ini lebih besar dari 0,05, maka kita ini tuh tolak H0 karena tidak signifikan. Jadinya kita terima H1. Terima H1 berarti data kita itu valid gitu. Nah, terus kita bisa melihat juga kekonsistenan data. Nah, kekonsistenan data ini kita bisa lihat dari autokorelasi tes 2 karena like 2 paling bagus dan paling besar, maka kita ngeceknya dari leg keduanya. Nah, dia tuh sama kayak tadi kayak validitas. Nah, konsisten ini tuh dia bakal konsisten ketika P value-nya itu lebih besar dari 0,05 karena dia tidak tolak dia tolak 0 gitu, berarti terima satu. Nah, karena ini juga lebih besar dari 0,05, dia nilai 0,89983, maka dapat dikatakan bahwa data panel kita ini tuh konsisten gitu. Oke, untuk melihat tes yang ketiga ini tuh kita melihat bias. Apakah data kita ini bias atau enggak? Nah, kita semua harus ingat ya teman-teman bahwa data kita tidak bias ketika koefisien lag kita, lag log dari GDP ini tuh harus lebih besar dari FEM, dari fixed error model, dan harus lebih kecil dari pool atau PLS gitu. Mungkin karena ini belum ada ya, belum ada FEM-nya berapa, poolnya berapa, kita cek dari FEM terlebih dahulu. Nah, misalkan ini rumusnya ada FEM sama dengan PLN log GDP, kita masukin lagi kayak yang di atas, log GDP, log inflasi. Nah, kalau misalkan X-nya banyak, kalian ini tinggal tambah aja, misalkan tambah apa, misalkan log apa variabel X-nya. Cuman karena aku variabel X-nya cuma inflasi aja, berarti udah ininya datanya tuh aku menggunakan nama ini tuh data panel. Nah, udah. Terus indeksinya. Nah, kita harus ingat ya, harus memasukkan indeksnya. Bahwa output itu apa dan tahunnya itu dinamain apa. Kita sesuaiin sama data yang kita upload. Karena aku misalkan ininya negara, berarti kalian ketik aja indeksnya tuh C-nya tuh negara dan tahun. Kalau misalkan ininya provinsi, terus ininya year, misalkan kalian bisa ketik aja nih provinsi ini year gitu. Jadi pokoknya sesuaiin sama data yang emang kalian upload. Nah, ini terus modelnya within dan baru disantri. Coba kita cek. Nah, ini sudah kelihatan bahwa kita harus melihat dari log GDP-nya estimasinya. Nah, tadi kan eh, itu oke, sebelum itu kita cek dulu di PLS-nya. Ini kita belum diubah data panel. Ininya samain, cuman modelnya ini kan model within buat FEM ya. Terus kalau misalnya buat PLS, kita ketik aja modelnya tuh. Gitu. Pokoknya semua rumus ada di PLN ini. Help aja gitu. Nah, kita PLS, kita run, biar melihat dulu, biar ngebandingin mudah. Nah, di sini udah ada ya blok dari GDP itu 0,9937. Kita ingat ya ketidakbiasan, data kita nggak bias ketika koefisien lag aslinya lebih besar dari fan dan lebih kecil dari pool. Nah, misalkan ini kita lihat bahwa yang ini tuh 0,6, terus kita lihat fan-nya tuh 0,59. Nah, F ini tuh berarti lebih besar dari fan. Nah, ini udah bener ya. Terus kita cek dari poolnya. Tadi kan kita ingat-ingat ininya tuh 0,6. Kita cek apakah poolnya lebih besar atau lebih kecil. Harusnya si poolnya itu lebih besar. Kita cek poolnya mana. Nah, poolnya itu lebih besar. Berarti dapat disimpulkan bahwa data kita ini tuh tidak bias. Karena ini tuh sargannya valid, terus konsistennya data kita konsisten dan tidak bias, makanya kita bisa langsung melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang di antara variabelnya. Ya, kita cek dulu jangka pendeknya. Ini misalkan kita pakai CLD, ini rumusnya juga ada di sini. Kita pakai VFDJNN koefisien 1. Koefisien 1 karena kita menggunakan koefisien 1 itu yang
Nah, kita lihat ini terhadap dirinya sendiri gitu, jangka pendek. Kita aja pengaruh jangka pendeknya gimana. Nah, ternyata pengaruh jangka pendeknya tuh dia tuh berpengaruh sebesar 0,6036385. Ini lumayan besar ya teman-teman, lebih dari 5%. Nah, terus kita cek nih pengaruh antar variabel pada jangka panjang. Nah, sebenarnya jangka panjang itu satu aja karena ini melihat dari variabel dia sendiri. Gitu, kayak variabel GDP-nya itu sendiri terhadap GDP. Nah, kalau misalkan pengaruh ini variabel jangka panjang, kita tuh bisa ngecek satu-satu. Kalau misalkan variabel kita ada inflasi, terus misalkan ada labor, terus misalkan ada populasi, nah kita bisa melihat satu-satu dengan caranya tuh gini. Caranya itu ketik CLR dari variabel X-nya apa, terus kita variabel jangka pendek dibagi variabel jangka panjang. Gitu. Variabel jangka panjang dibagi variabel jangka pendek. Nah, JMN ini tuh kita pakai yang kedua karena yang mau kita cek ini misalkan INF. Nah, INF ini itu adalah variabel yang ke 1, 2, kedua. Gitu. Terus dibagi sama 1 dikurangi si CLD ini, hasil dari jangka pendeknya. Itu tinggal kita tahan aja. Nah, ternyata ini hasilnya teman-teman. Ternyata si variabel inflasi ini tuh pada jangka panjang berpengaruh sebesar 0,1844637 terhadap GDP gitu pada jangka panjang. Nah, terus kalau misalkan variabel X-nya banyak, kalian tinggal apa ya, ketik aja yang sama. Misalkan kita tuh ada variabel keduanya, misalkan variabel keduanya tuh investasi, misalkan berarti ini tuh ganti aja invest JMM, koefisiennya itu pasti otomatis nggak kedua tapi ketiga turun 1 gitu nih ya, tetap invest gitu invest. Pokoknya itu sampai variabel yang kalian punya atau yang kalian uji gitu ada berapa. Nah, itu jadi itu teman-teman cara ngecek berapa pengaruh variabel eh, seberapa besar sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu. Jadi kita bisa melihat pengaruhnya satu-satu gitu teman-teman. Jadi itu aja sih demonstrasi data panel dinamis pada malam hari ini. Mungkin semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.